ada seseorang yang ngirim teluh atau santet ke Mbah Torik. Dan Mbah Torik mikirnya mungkin ini kiriman santet atau teluh ini dari korban setiap kali Mbah Torik kirim nih atau balas serangan teluh itu, Mbah Torik malah penyakitnya tuh balik lagi di channel Cerita Hororku bersama gue Ardan yang akan selalu memberikan cerita-cerita horor yang sangat menyeramkan. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Semoga kalian ditambah rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Amin. Oke, di video kali ini gue bakal ceritain cerita horor dari seorang dukun pesugihan uang gaib, yang dimana si dukun ini sempat dikirim teluh misterius sampai benar-benar dia tuh nggak bisa ngapa-ngapain, udah pasrah, udah putus asa karena pertama kalinya dia perang teluh itu kalah. Kita sebut saja nama dukun pesugihan uang gaib ini dengan nama sebutan Mbah Torik. Nah, si Mbah Torik ini akhirnya dia bertobat, dia berhenti jadi dukun dan dia kembali menjadi orang yang sangat beriman. Gimana? Kalian penasaran dengan cerita si Mbah Torik ini, yang dimana si Mbah Torik ini yang awalnya seorang dukun ritual pesugihan uang gaib, dia bertobat sampai benar-benar dia berhenti ninggalin semua ilmu-ilmu hitamnya karena dia kalah perang teluh dan dia mendapatkan pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa. Gak pakai lama, gue bakal langsung ceritain cerita horornya dari kisah seorang dukun pesugihan uang gaib yang akhirnya bertobat. Tapi sebelum gue lanjut ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tolong di subscribe dulu dan klik tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor lainnya. Oke, langsung aja cerita hororku dimulai. Tak ada yang lebih menyakitkan selain diserang terpaan teluh. Ketika wajah si Mbah Torik terasa membengkak, darah menggumpal tepat di bola mata Mbah Torik. Bola matanya hampir meledak lah saat itu. Benar-benar udah parah banget. Kalau Mbah Torik nggak menyebut nama Allah, niscaya Mbah Torik mungkin sudah mati saat itu juga. Singkat cerita, hari itu baru saja kliennya Mbah Torik kegirangan nih karena mendapatkan kiriman uang gaib yang telah Mbah Torik kerjakan selama hampir 1 bulan lebih lah. Katanya ia menerima uang tunai hampir sebanyak 100 juta rupiah. Sebagaimana ajian uang gaib pada umumnya, jenis pesugihan ini sebenarnya tak menambah jumlah lembar rupiah yang beredar, apalagi melipat gandakan. Pada dasarnya uang gaib ini sama seperti tindak pencurian pada umumnya. Jadi si Mbah Torik ini akan mengirimkan ratusan dedemit untuk berpencar mencari korban pencurian uang di setiap rumah orang kaya. Uang-uang yang berhasil dicuri itu akan dikirimkan kepada klien yang telah memesan dan membayar mahar terlebih dahulu. Jadi klien-kliennya si Mbah Torik ini sebelumnya bayar DP dulu nih, istilahnya bayar DP lah ke si Mbah Torik. Misalnya kalau dia pengen uang 100 juta, dia harus bayar 10 juta. Atau kalau dia pengen uang 200 juta, dia harus bayar 20 juta dulu tuh ke si Mbah Torik. Dan seterusnya. Jadi ritual pesugihan uang gaib ini, ya si Mbah Torik cuma ngerjain permintaan kliennya dan sesuai mahar atau DP si kliennya itu.
Mereka yang menghadap Mbah Torik dan meminta Mbah Torik untuk menggandakan uang sebenarnya sama persis seperti menghadap seorang gembong perampok yang akan mengambil harta orang lain. Di siang bolong saat itu, klien Mbah Torik baru saja menyampaikan rasa senangnya karena menerima uang ratusan juta. Beberapa hari setelah klien Mbah Torik ini memberikan kabar kalau dia udah menerima uang ratusan juta itu, nah, perasaan Mbah Torik tuh udah agak beda lah, agak lain. Dia ngerasa aneh aja tuh badannya. Pokoknya saat itu tuh beda lah dengan ritual-ritual pesugihan uang gaib yang sebelum-sebelumnya. Ya setelah selesai ya udah nggak ada apa-apa lagi. Maksudnya ya tenang-tenang aja, fine-fine aja gitu. Tapi saat itu beda. Mbah Torik ngerasain ada yang aneh nih, ada yang janggal. Dia ngerasa kayak bakal ada sesuatu buruk yang terjadi. Entah itu apa. Awalnya Mbah Torik merasa gelisah, seperti akan menghadapi sebuah masalah besar. Mbah Torik akhirnya terus merapalkan mantra-mantra ilmu hitam yang selama ini Mbah Torik pelajari untuk menghilangkan rasa gelisah itu. Namun bukannya menghilang, rasa gelisah itu justru meningkat menjadi rasa sakit. Pertama, wajah Mbah Torik terasa membengkak. Mbah Torik nggak tahu apa yang sedang terjadi. Namun Mbah Torik benar-benar merasa seperti habis disengat pasukan atau ratusan lebah lah. Pokoknya wajah Mbah Torik itu berasa panas banget. Saat Mbah Torik melihat wajahnya di cermin, seluruh wajahnya Mbah Torik tuh tampak merah, kayak bengkak gitu. Mbah Torik terus tuh membaca mantra-mantra penyembuhan. Mantra-mantra penyembuhan ini bukan doa-doa yang biasa dibaca oleh pemuka agama ya, kayak Pak Ustadz, Kiai, dan lain-lainnya lah. Melainkan mantra untuk memanggil dedemit agar menghilangkan rasa sakit itu. Semakin lama rasa sakit itu terus bertambah. Kini giliran mata kirinya Mbah Torik yang terasa sakit banget. Mbah Torik lihat di depan cermin. Bola mata sebelah kiri tiba-tiba membengkak dan seperti ada gumpalan darah di dalamnya. Mbah Torik kayak ngerasa yakin banget lah kalau ini tuh ada seseorang yang ngirim teluh atau santet ke Mbah Torik. Dan Mbah Torik mikirnya mungkin ini kiriman santet atau teluh ini dari korban yang dimana uangnya tuh dicuri sama dedemit Mbah Torik. Mbah Torik mikirnya mungkin salah satu demitnya tuh tertangkap sama orang yang ngirim santet ini ke Mbah Torik. Akhirnya Mbah Torik coba ngelawan nih, kayak baca mantra lagi lah yang sebisa dia. Semua mantra ilmu-ilmu hitam yang ia pelajari dia baca saat itu untuk mengalahkan kiriman santet yang diterima Mbah Torik saat itu. Tapi apalah daya, sudah 3 hari berlalu sejak pertama Mbah Torik merasakan hal-hal janggal di tubuhnya itu. Hingga saat ini semua penyakit itu justru semakin bertambah parah. Kini Mbah Torik benar-benar lumpuh, nggak bisa berbuat apapun. Kaki dan tangan Mbah Torik mati rasa seketika, nggak bisa digerakin sama sekali. Sampai-sampai mulutnya Mbah Torik saja sampai mulutnya Mbah Torik menganga, nggak bisa ketutup. Meski demikian, Mbah Torik tetap membaca semua mantra-mantra yang dia tahu dalam hati. Dia terus tuh mengirim semua demitnya untuk mencari tahu siapa pelakunya yang telah mengirimkan teluh atau santet kepada Mbah Torik itu. Setiap kali Mbah Torik kirim nih atau balas serangan teluh itu, Mbah Torik malah penyakitnya tuh makin bertambah parah, makin gak karuan lah. Bener-bener aneh. Dan Mbah Torik mikirnya setiap dia kirim demit itu juga kayak demitnya tuh gak balik lagi ke Mbah Torik, kayak lenyap begitu aja. Dan akhirnya Mbah Torik ya kayak udah pasrah banget lah.
udah bingung harus ngapain lagi. Dia minta tolong juga bingung, nggak tahu sama siapa. Akhirnya udah pasrah dia. Kayak udahlah, gue mati aja. Para klien Mbah Thorik dari hari ke hari terus berdatangan nanti konsultasi kepada Mbah Thorik. Namun sejak hari pertama Mbah Thorik merasa sakit itu, pintu rumah Mbah Thorik sudah kekunci nih. Mbah Thorik yakin mereka merasa kehilangan Mbah Thorik lah. Belum lagi ada klien-klien yang belum Mbah Thorik kerjakan nih permintaan mereka. Padahal mereka sudah membayar mahar ke Mbah Thorik. Mbah Thorik yakin klien-klien yang sudah membayar mahar terlebih dulu kepada Mbah Thorik, mereka akan menuduh Mbah Thorik sebagai penipu. Semakin hari semakin parah tuh Mbah Thorik merasakan sakit kiriman teluh itu. Sekujur tubuh Mbah Thorik ini benar-benar udah gak bisa berkutik atau bergerak lagi. Sedangkan di depan pintu rumah Mbah Thorik, sekelompok orang tengah berkumpul dan berteriak-teriak. Dan itu sudah hari ke-7 sejak Mbah Thorik diserang teluh misterius. Gak biasanya nih Mbah Thorik itu kalah dalam tarung teluh. Namun sepertinya lawan Mbah Thorik itu bukan orang biasa. Bisa Mbah Thorik pastikan kiriman teluh ini gak cuma dari 1 atau 2 orang aja. Dan kiriman teluh ini mungkin berasal dari Banten atau mungkin suatu di daerah Kalimantan. Mbah Thorik udah terus menangis tuh tiap hari sampai hari ke-7 itu, tapi air matanya gak keluar. Dan dia juga udah gak bisa ngomong apa-apa, bener-bener pasrah dah. Dan dia juga udah berhenti tuh baca-baca mantra atau kirim-kirim dedemitnya. Mungkin dedemitnya juga udah pergi ninggalin Mbah Thorik lah. Ya udah, Mbah Thorik sendirian di dalam rumah itu. Dia nggak tahu tuh, udah pasrah banget dah, dan dia udah siap mati. Sedangkan gerombolan orang di depan terus meneriaki Mbah Thorik sebagai penipu. Mbah Thorik ingin sekali berteriak, "Sini masuk, ambil kembali saja uang kalian. Aku sedang tak bisa memenuhi permintaan kalian. Aku bukan penipu." Namun apa daya, mulutnya Mbah Thorik hanya bisa menganga tanpa bersuara. Tak ada satupun bantuan sejak pertama kali Mbah Thorik menerima serangan teluh misterius itu. Para demit peliharaan Mbah Thorik juga satu persatu pun pergi menghilang, meninggalkan Mbah Thorik. Mbah Thorik benar-benar pasrah, gak bisa meminta bantuan pada siapapun. Namun sebenarnya sejak hari pertama Mbah Thorik tuh ingin sekali meminta pertolongan kepada orang yang sangat kuat dan maha kuasa. Namun Mbah Thorik malu teramat malu. Mbah Thorik berpikir apakah ia akan menerima permintaan tolong si pendosa yang telah melawannya selama ini. Mbah Thorik merasa tak berhak meminta pertolongan padanya. Namun situasi benar-benar mencekam dan Mbah Thorik gak punya pilihan lain. Dari dalam tubuh Mbah Thorik, teluh telah menggerogoti organ-organ tubuhnya. Di luar rumah Mbah Thorik, gerombolan orang sudah siap membakar rumah dan mungkin Mbah Thorik juga bisa dibakar saat itu. Apa yang Mbah Thorik bisa selain meminta pertolongannya? Akhirnya nama agung itu Mbah Thorik sebut berkali-kali. Allah, Allah, Allah. Ratusan kali Mbah Thorik menyebut nama Allah. Dan tiba-tiba mustajabnya, sekujur tubuhnya Mbah Thorik tuh kayak ngerasa lebih baik lah, lebih mendingan. Kayak dikit-dikit udah bisa gerakin kaki dan tangan Mbah Thorik. Dan akhirnya Mbah Thorik merasa gak sakit lagi. Terus penyakit itu berangsur-angsur menghilang begitu aja. Dan akhirnya kaki dan tangan Mbah Thorik ini benar-benar bisa digerakin lah secara normal dalam sekejap. Dengar orang-orang berteriak di depan rumah Mbah Thorik, akhirnya Mbah Thorik buru-buru nih berlari menghampiri mereka sebelum mereka membakar rumah Mbah Thorik. "Tunggu, maafkan aku, selama seminggu ini aku diserang penyakit aneh kiriman orang.
Aku yakin ini teluh dan aku tidak bisa melawannya. Maafkan aku, mohon jangan bakar rumahku. Bohong, cepat kembalikan uang kami, atau kami bakar rumahmu, beserta kau juga, Torik. Akhirnya hari itu juga Mbak Torik kembaliin semua uang mahar yang udah dikasih terlebih dahulu sama klien-kliennya. Dan Mbak Torik kayak merasa bersalah banget lah, merasa malu banget selama ini kepada pemilik nama agung yang telah menyelamatkan Mbah Torik barusan sebelum dia benar-benar meninggal lah, benar-benar dia udah pasti mati. Walaupun gak dibakar rumahnya, pasti dia bakal mati sama teluh itu. Dan walaupun dia gak mati sama teluh itu, dia bakal dibakar sama klien-kliennya yang udah ngasih mahar atau DP uang kepada Mbah Torik. Akhirnya dunia hitam ditinggalkan selama-lamanya sama Mbah Torik, dan dia pindah rumah lah, dia pergi dari rumah itu. Dia sekarang cuma pengen mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah cerita horor dari pelaku atau dukun, mantan dukun pesugihan uang gaib, yang dimana dia bertobat setelah dia ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saat dia kalah perang teluh. Yang jelas dia benar-benar kalah telak saat itu, dan dia benar-benar udah pasrah, udah nyerah lah, nggak bisa ngelawan lagi. Dia udah benar-benar siap mati. Tapi akhirnya dia ditolong juga, walaupun selama ini dia udah banyak lakuin dosa, banyak melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di saat Mbah Torik minta pertolongannya, dia dibantu, dia ditolong. Intinya gue baik banget Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini menurut gue, wah, part dimana si Mbah Torik tuh ngucapin yang bener-bener udah terdesak banget, gak bisa ngapa-ngapain lagi, yang udah disiap mati, saat dia nyebut nama Allah ratusan kali, akhirnya dia ditolong. Yang dimana dia udah ngerasa malu, udah kayak gak pantas. Bener-bener wah, hidayah banget sih itu buat Mbah Torik. Dan mudah-mudahan kita semua pun diberi hidayah yang terbaik, dan kita semua mudah-mudahan selalu didekatkan atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada. Amin. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa like, komen, yang pastinya subscribe channel Cerita Hororku biar gua makin semangat membuat video cerita-cerita horor lainnya. Gua Ardan pamit, terima kasih, sampai jumpa di cerita-cerita horor selanjutnya. Salam cerita hororku.